Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ke channel Muhammad Rizky Atmasya. Di edisi vlog kali ini aku akan ajak buat kalian penasaran dari ada acara Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 per tanggal 23 November 2025. Video ini aku tuh sebelum berangkat tanggal 22. Kenapa? Karena aku udah memesan tiket sebelumnya di Traveloka di Red Doors ya, tanggal 22 penginapannya setelah perjalanan panjang di naik bis City Trans. Mau tau apa keseruannya dari video vlogku selama 2 hari tanggal 22 di Gaikindo Jakarta Auto Week? Simak terus dari videoku sampai selesai. Let's go. Kali ini aku lagi posisi di Red Bus ya, kalian bisa lihat sini di daerah Medaeng. Karena apa? Karena nanti aku mau berangkat naik bus, yaitu apa? City Trans yang aku udah pesen tadi, yang udah pesen kemarin itu hari Rabu. Sebelum keberangkatan itu aku tuh udah pesen tiket dari, sebenarnya kan aku beli tiket dari Surabaya ke Jakarta kan naik kereta, tapi ya agak mahal. Padahal rencananya awalnya tuh naik kereta Airlangga harganya 104.000, ternyata udah habis terjual. Oleh karena itu ya udah aku gak punya pilihan lain, yaitu apa, naik City Trans dengan harganya mungkin sekitar 500-an ribu lah kalau suite class di suite nomor 4. Jadi rute kali ini dari City Trans pakai suite classnya itu dari Medaeng sampai ke BC City. Nah, nanti berhentinya itu ya berhenti kalau diambil penumpangnya itu di Krapyak Semarang, di poolnya City Trans. Ini udah nunggu beberapa menit ya bisnya datang. Katanya sih pihak pengelolanya itu Pak Robi ya, itu bisnya datangnya itu biasanya 7:50 sebelum menit keberangkatan dari Surabaya ke menuju destinasi selanjutnya, termasuk rumah makan. Itu kalau setelah memesan tiketnya City Trans itu free rumah makan 1 kali loh. Bisa di request kalau bisa di via tiket atau busnya lagi jalan. Oke guys, ini dia bus yang kita naiki, yakni City Trans dengan suite class. Sebelum kita berangkat, aku ngetek dulu. Oke, nikmati. Oke. Oke guys, karena waktunya kurang 8 menit, berangkatnya jam 8, aku langsung naik ini ya, dengan nomor lambung CTB 24. Sebelum itu tasku taruh ke dalam koper dulu. Alhamdulillah tasku udah masukkan ke sini. Sekarang kita masuk ke dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah disambut dengan toiletnya. Nah, ada perhatian nih khusus buang air kecil. Gunakan toilet saat berjalan. Kita lihat detail toiletnya. Ini masih dikunci ya. Kayaknya sih udah lebih bagus. Ini nomor seatnya nomor 4. Ini kayak pesawat nih. Ini interiornya seperti ini. Dan ada kamera CCTV dan juga ada jam digital. Ini ada seatbelt buat mengamankan ya, supaya lebih aman. Ini ada reclining yang secara elektrik kayak gini. Ada USB sini dan ada wireless charger. Ini buat wireless charger dan juga ada buat manggil krunya sama card folder. Nih unitnya seperti ini.
Di sini ada tirai ya buat nambah privasi kita. Gitu guys. Jadi setiap bisnya itu kalau udah pesen ini udah dapat snacknya. Ada citato, ada barbecue dan sebagainya. Ini dikasih selimut tuh, enak loh kalau mau tidur supaya nggak dingin. Karena AC-nya itu AC-nya di sini loh. Di situ ada USB Type A sama Type C. Dan kalau malam, mewahnya sekali karena ada ambient light. Itu guys. Para pramugari dari bisnya City Trans ini ngasih tahu ke aku karena apa? Karena nanti di saat perjalanan itu ada request makanan di pemberhentian. Nah, pemberhentian satu pertama di rumah makan yakni di rumah makan di Ngawi. Nah, ketika bisnya jalan itu para penumpang harus request dari pelayannya. Agar apa? Agar nanti pelayannya pramugarinya itu langsung ke pihak restorannya. Gitu guys, untuk pemberhentian pertama di rumah makan di Ngawi. Terus pemberhentian kedua itu di poolnya City Trans di Kerapiak Semarang. Setelah ke Kerapiak Semarang ini bisnya langsung ke ASBSD. Tapi ada beberapa hal yang menurunkan penumpang, yakni di Pulau Kobang di Jakarta Timur, Cakung. Yang kedua di Pondok Minang di Jakarta Selatan. Sampai di tempat terakhirnya itu di BSD. Itu aja ya guys. Oke guys, kita udah diberangkatkan dari Pool Red Bus Medaeng pada pukul 07.58, hampir kurang 2 menit ya, cepet banget nih. Nanti pemberian pertama yakni rumah makan di Ngawi. Ini masih dalam perjalanan guys, sambil nyantai kayak gini seperti biasa. Aku nonton YouTube dari channel YouTube Mas Arka. Sip. Ini leg race-nya nggak sampai mentok loh, tingginya 156 cm ya, masih lega loh, belum mentok, masih ada space sampai 8 jari, mantap. Dan diatur sama sini guys, leg race-nya sama ini buat charge ya, Type A sama Type C, dan ada selimut juga kalau kita tidur ya. Ini ada ceritanya. Mantap guys. Kira-kira untuk di bagian belakang atau kelas super sekarang. Ya guys, aku tadi barusan mau tidur, tiba-tiba udah Ngawi aja. Bisa lihat dari sini guys. Bentar lagi aku lagi makan siang di rumah makan Duta 3 Ngawi. Karena nanti selama busnya berhenti, para penumpang turun selama 30 menit. Habis di exit tolnya itu busnya itu langsung berputar balik melalui terminal Kertonojoyo kalau nggak salah ya, nih terminalnya. Nah seperti ini guys, kalau bisnya mau terbalik melalui via Kertonogoro di Ngawi. Empuk banget loh, karena apa? Karena pakai busnya ini pakai sasis Hino, yakni Hino Air Suspension, Hino RM 280 gitu. Di sini guys, kalau di sini itu di terminal Kertonogoro Ngawi itu cuman ngecek doang ya, habis itu lanjut lagi di RM Duta 3. Nah seperti ini guys, setelah pemberhentian pertama di pengecekan terminal Kertonogoro Ngawi guys. Jadi guys, sebelum aku turun, jadi di depannya itu kan ada di sini, tapi nggak selega kayak di belakang. Tampilannya seperti ini. Dia driver, dia menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4 dan sudah ini monitor. Ini ngingetin apa namanya, Hino 500 ya. Dan ada, nah ini biasanya kalau lagi cemilan itu ada bisa buat pop mie dan sebagainya. Ini dispensernya enak banget, dan bedanya ini
Ini kelas super eksekutif dan jadi ada leg restnya loh guys. Cuman harganya jauh lebih murah sih. Dan di sini ada banyak laci penyimpanan terbuka ya. Gitu. Yaudah, kita turun. Kita mau makan sekarang. Let's go. Gila, aku udah sampai di rumah makan Duta 3 Ngawi. Nah, perjalanannya itu dari jam 8 sampai sini itu 1 jam 50 menit. Guys, rumah makannya itu sebelah sini. Enak banget nih. Khusus kamar VIP. Mantap. Ini dia guys makanannya yang udah kita tunggu-tunggu. Menunya adalah ayam geprek yang kita duduki. Akhirnya 1 jam 50 menit. Aku mau makan juga nih ayam geprek dan mantapnya lagi ada teh hangat. Isi amunisi kampung tengah masih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, aku udah makan yang ayam geprek, tinggal makanan cemilan aja ya, pisang ya, bagus buat kesehatan. Dan tak lupa selalu minum pagi hingga siang hari ini teh hangat, enak masih. Setelah ini habis ini setelah 30 menit para penumpang wajib kembali ke bus City Trans melanjutkan perjalanan selanjutnya, yakni kantor perwakilan Pool City Trans Krapyak Semarang. Bismillah, let's go. Oke guys, sebelum bisnya diberangkatkan kembali, nah kalau pintu itu tertutup ini otomatis penumpang tidak memperbolehkan masuk, apalagi penumpang pramugarinya itu belum ada di dalam. Jadi kita kasih tahu mesinnya ya. Jadi mesinnya itu pakai Hino RM280, jadi mesinnya itu 7800 cc, 6 silinder turbo diesel dengan output 280 HP dan torsinya 850 Nm yang kesalurkan ke roda belakang dengan transmisi 7 speed manual kayak seperti ini ya guys. Dan kapasitas solarnya itu seperti biasa kayak Hino standar ya, 200 liter. Itu air intake yang sebelah sini. Dia memakai kok dari Jetbus 5 SHD. Jadi bagasinya itu tembus di sini. Karena yang ini gak bisa buat bagasi, hanya buat tangki solar saja. Gitu. Bagian depannya udah direview dari belakang ya, dari tadi ya. Nah, tampilan eksteriornya depan seperti ini. Dia kalau ketika lampu sen itu LED-nya sequential. Nih, misalnya di Butro karosserinya. Gitu. Gitu aja ya guys. Nanti habis ini kita berangkat lagi sekitar kurang 10 menitan lah. Kalau pramugarinya masuk, otomatis penumpangnya masuk juga. Menyesuaikan banget sih kalau pakai bus City Trans ini dengan nomor lambung CTP 024. Oke guys, menunjukkan jam 10 lebih 23 menit karena udah mau mukanya. Nah ini bentar lagi bisnya penumpangnya akan masuk di City Trans. Ini yang barusan datangnya itu loh. Nih CB5 double decker 27 Trans. Nah, persiapan nih guys, penumpangnya pada masuk semua. Yang akan menuju destinasi yakni Semarang, terakhir turunnya itu di BSD. Yap, setelah 30 menit tepat 10 lebih 30 bus City Trans NTP 024 kembali diberangkatkan dari rumah makan Duta 3 Ngawi guys. Bismillahirrahmanirrahim, dan langsung diberangkatkan kembali menuju destinasi selanjutnya yakni kantor perwakilan Pool City Trans Krapyak Semarang. Bismillahirrahmanirrahim, let's go guys.
Oke guys, ini aku udah sampai di Terminal Pulau Gebang. Ini posisi OTW di jalan tol Lingkar keluar, kalau nggak salah tinggal lewat Cakung sama arah ke Cilinggi Jakarta Utara. Tapi aku belum gak sempat rekam yang rekam di Kota Semarang tadi. Karena apa? Karena tadi ada beberapa penumpang yang turun gitu. Jadi langsung bablas dari Semarang sampai ke sini. Nanti pemberhentiannya itu di Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Kita sudah memasuki Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta guys. Tinggal 2, yakni Pondok Pinang Jakarta Selatan, dan tujuan terakhir di poolnya City Trans di BSD. Tinggal aku naik GrabCar guys. Bagus pesan hotel. Kelapa, buah pepaya, same-same ada di Bale. Kalau ente warga Jakarta, pasti balik kemari aja. Walaupun Jakarta penuh sesak warganya, macet di mane-mane, banjirnya nggak kemana, tetapi Jakarta masih banyak. Kita baru saja menurunkan penumpang dan baru saja meninggalkan penumpang, langsung lewat tol lagi menuju ke Pondok Pinang Jakarta Selatan. Setelah itu tinggal satu destinasi terakhir, yaitu pool di City Trans di BSD. Dan seperti inilah kalau jam pulang kantor itu Jakarta di dalam tol maupun JOR maupun Jakarta Interchange Browning Road selalu macet kayak gini guys. Itu menjadi makanan sehari-hari kalau jam pulang kantor, selalu macet di DKI Jakarta, baik jalan tol maupun di tol, terutama di jalan protokol guys. Oke guys, kita sudah keluar exit tol di Lebak Bulus. Sekarang kita memasuki Terminal Pondok Pinang untuk menurunkan penumpangnya. Di bawah sini ada flat nih buat underpass nih. Di atas ini buat LRT. MRT Mass Rapid Trans di Jakarta. Nanti penurunan penumpangnya di sini guys. Kalau aku destinasi terakhir di BSD gitu. Setelah turun dari City Trans di BSD, langsung aku naik GrabCar atau GoCar lah gitu menuju ke Red Doors gitu guys. Jadi guys, kalau dari depan itu rame banget karena kan weekend, banyak bus-bus angkatan pagi itu udah nyampe di Jakarta, mulai dari Jogja, Surabaya, Malang dan lain sebagainya. Berhentinya di sini di Terminal Pondok Pinang Jakarta Selatan. Gitu. Ini rame banget guys kalau malam seperti ini. Jadi sebelum destinasi terakhir itu ya seperti biasa. Bisnya itu isi solar dulu di, kalau tidak salah 3M tol arah Serpong nih, arah BSD. Nah, sambil menunggu aku langsung turun sebentar ya, mau beli makanan cemilan buat makan malam. Oke. Aku mau beli minuman aja karena waktunya nggak lama. Jadi ya di sini bisnya berangkat lagi ke destinasi terakhir, yaitu BSD di Pool City Trans. Nah, giliran saya. Nah, kesukaan mobilku nih, Avanza tipe E all new FWD 2023 tapi pemakaian 2024. Nih, dari plat B B2682 NFD. Mau tahu siapa? Nih, kenalin. Ini Bapak siapa? Febri. Ya, nyalain lampu sebentar. Gak kelihatan. Nah, halo. Pakai Avanza Matic nih. Ya. Kesempatan emas nih. Oke. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ke Red Doors, kita beli makan dulu sebelum ke Red Doorsnya, biar nggak kelaparan. Oke. Bang Febri, thank you ya buat nge-grab saya kali ini. Oke, makasih. Ya. Sampai ketemu buat besok nggih. Dadah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sekarang kita udah sampai di Red Doors. Mantap dah kalau ada Avanza ini. Dan cakepnya lagi, DRL-nya itu loh. Maksudnya lampu sennya itu Swenshot sih. Mungkin beda selera. Oke, langsung saja kita masuk aja ke Red Doors-nya. Assalamualaikum. Welcome home guys. Alhamdulillah guys, aku udah sampai di hotel Red Doors dekatnya ISBSD 2 ya. Oke, gitu aja dari vlogku. Sampai ketemu di besok. Bye. Hai guys, good morning Jakarta. Hari ini aku sarapan dulu, tapi sebelum itu aku ngasih tahu ya. Ternyata di sini tuh kok gak ada sarapan, padahal aneh kan? Padahal itu kan aku udah pesen di booking, ada sarapannya loh. Walaupun bayar 400 tapi tetap aja gak ada sarapan guys. Atau apa? Nih sarapannya ini. Nah, setelah aku sarapan, nanti sekitar jam 9-an aku langsung check out. Karena apa? Karena bukannya jam 10. Nah, sesuai janji listnya tadi ya, kita akan listnya pertamanya itu Mercedes-Benz. Kenapa? Karena kemarin itu aku udah pesen test drive yang 1 unit aja, yaitu apa, Mercedes-Benz All New C-Class CG2 300 AMG line W6 W206. Jangan lupa ikuti terus dari vlog aku. Let's go. Ya guys, ini aku barusan keluar dari hotel Red Doors. Sekarang aku mau ke ISBSD. Nih ada yang dari Bu Toyota ini. Halo. Sebutnya bukan Toyota loh. Gak, maksudnya ini loh, kan ada di toko Toyota. Iya. Halo guys. Ucap dikes. Ini teman-teman rekan-rekan media dari Bu Toyota. Ntar insya Allah kalau misal habis dari punya Mitsubishi, aku langsung ke punya Toyota nggih. Ya guys, aku udah berada di ISBSD, pusatnya otomotif terbesar di Indonesia dan terlengkap. Bisa kalian lihat ini guys. Tapi ini masih sepi nih. Aku tuh orang pertama. Oke, sebelum kita masuk, aku mau ambil tiket dulu ya. Alhamdulillah guys, welcome to Yogi Benz Goes to KCAW 2025. Nah, hari ini saya akan mengunjungi beberapa booth yang sebagai berikut. Kita udah berada di booth pertama, yakni Mercedes-Benz di Hall 7A. Cakep nih, ada E300, W214, AMG A35, C200 W206, GLC 300, GL A200, A200, GL E450. Nah, dan yang paling imut GL B200 AMG line, tapi 163 HP tapi torsinya gede, 270 Nm. Di sini ada diecast-nya Mercy. Nah, macam-macam nih. Kayak gini, ada topi, jam tangan, hingga kopernya. Wow. Di sini juga ada di Star Cafe. Kalau kalian mau test drive saja. Tinggal daftarin aja di Test Drive Recruitation. Oke. Ya guys, ini kita tunggu aja ya test drive-nya ya. Ini aku udah pesen dari booking test drive-nya dari C300 AMG Line.
langsung kita test drive. Dulu masih dikasihkan. Setelah ini aku langsung ke punya Mitsubishi, lalu ke Toyota, lalu ke Honda, lalu ke BMW. Sekarang kita coba test drive di mobil kesukaan Avanza Pro Max, yakni all new Mercedes-Benz C-Class C300 AMG Line. Nih 2025. Nih pas banget nih bajuku. Nah, atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Alhamdulillah guys, kita udah selesai test drive C300, mobil favorit saya, yakni ini versi Avanza-nya Pro Max W100, atau bisa dibilang kakaknya Avanza atau Veloz lah. Sudah cukup oke dan nice, dan ada adaptive cruise control di atas VIN 2024. Sip dah. Aku harap kalau mau beli Mercy silakan dicek di websitenya www.mercedes-benz.co.id. Saya kasih rating 993 juta dari 900 juta. Oke, sekarang kita lanjut ke booth selanjutnya. Let's go. Setelah di booth yang Mercy sekaligus test drive, kali ini booth yang kedua. Nah ini nih, Mitsubishi Motors. Drive your ambition, only Mitsubishi Motors. Mau tahu apa keseruannya seperti apa di boothnya Mitsubishi di Hall 10? Langsung kita gas. Let's go, guys. Ya, sekarang kita test drive yang booth yang kedua dari the new Mitsubishi Xpander facelift ketiga yang Ultimate. Apa saja sih improvementnya? Bisa kalian lihat. Nih, kepunyaan dari Mitsubishi Designator, Export dan lain sebagainya. Setirnya juga keren nih. Sip. Atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Alhamdulillah guys, aku sudah test drive di Mitsubishi New Xpander facelift ketiga dari punya Mitsubishi Hall 10A. Aku kasih rating 10 banding 10 dari 10 ya. Sip. Karena apa? Karena mobil cocok untuk keluarga MPV di Indonesia dengan harganya yang sangat masuk akal. Sekarang kita lanjut ke test drive yang kedua, yakni the new Pajero Sport facelift kedua with Mitsubishi Diamond Sense. Let's go. Setelah test drive the new Xpander third facelift, sekarang kita lanjut ke the new Mitsubishi Pajero Sport second facelift dengan Mitsubishi Diamond Sense yang dagar biasa ya, 4x2. Yang improvementnya itu sama kayak Xpander tadi, full DFT, pedal shift, Steptonic juga gitu. Buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Alhamdulillah, aku sudah test drive di Mitsubishi Pajero Sport yang Diamond Sense yang Dakar Ultimate. Aku kasih rating 8,4 dari 10 ya, karena leather frame dari SUV dari Mitsubishi. Gitu aja ya guys. Makasih Mitsubishi Motors di Hall 10. Sekarang kita lanjut ke booth selanjutnya, yaitu apa? Toyota. Let's go guys. Setelah kedua boothnya Mercy sama Mitsubishi Motors, yang ini nih paling viral di Indonesia di boothnya Toyota di Hall 5A. Apa saja yang produknya di sini? Nih ya, the all new Veloz HEV, hybrid EV untuk semua. Ini tipe Q. Tenaganya kalau motor bensinnya itu 90 PS dan torsinya 121 Nm, dan motor listriknya 171 PS dan torsinya gede 141 Nm. Jadi gabungan torsi motor bensin sama mesinnya itu 111 PS. Ini yang tipe Q yang non TSS Modelista. Ini di tipe V, tipe biasa. Nih ya guys, ini paling viral di Toyota. Nah yang ini mobil favoritku nih, Avanza tipe G CVT. Nah, masih standar semuanya ya. Joknya hitam, ini juga. Ya viralnya itu loh. Nih, tipe Q HEV TSS yang Modelista. Nih, bisa kalian lihat harganya spesial 299 juta. Nih, harga hybrid HEV untuk semua. Nah ini, nanti di delivery-nya itu mungkin sekitar Februari atau Maret 2026 gitu. Bedanya kalau ini kan kita
Dan yang paling unik di sini itu di rangganya. Rangga ini dibuat podcast dari Auto Driver yang udah ditampilkan kemarin tuh loh, Om Fitrairi sama rekan-rekannya di sini guys. Nih bisa kalian lihat sini. Serta ada Toyota menyediakan Toyota GR, Toyota Gazoo Racing. Dari case-nya sama juga dari Toyota Customization Option gitu, ada Race, GR Sport sama Agya Stylix GR Parts. Serta ada gamenya nih, paling seru nih. Buat fansnya Toyota, bisa kalian datang di Hall 5A di ISBSD KJAW 2025. Let's go guys. Kita coba test drive di Toyota All New Yaris Cross HEV with Toyota Safety Sense. Ini Toyota paling viral nih di SUV-nya, SUV compact. Mau tahu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Alhamdulillah, aku sudah selesai test drive the All New Yaris Cross HEV with GR Parts with Toyota Safety Sense. Aku kasih rating 9,4. Karena apa? Karena ini hybrid dan kilometer per liternya bisa tembus 31,1 km per liter. Ini ciri khas Toyota yang viral saat ini. Lalu apakah velosnya bisa seirit Yaris Cross atau tidak? Kita tunggu aja. Makasih Toyota Yaris Cross HEV with Toyota Safety Sense. Sekarang kita lanjut ke test drive yang punya Toyota kedua, yakni Toyota Agya Stylix CVT transmission. Let's go. Setelah aku test drive Yaris Cross GR Parts TSS, giliran yang mobil paling kecil, paling murah, worth it untuk anak muda, yakni the all new Toyota Agya G with Stylix with GR Parts CVT. Nih cocok buat anak kuliah nih. Mau tahu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Let's go guys. Alhamdulillah aku udah selesai test drive the all new Agya G Stylix with GR Parts CVT. Aku kasih rating 8,2 ya, karena mobil ini cocok untuk anak muda, terutama mahasiswa ini sama maba ini. Gitu guys. Sekarang kita lanjut ke boot selanjutnya, yaitu bootnya Honda The Power of Dreams. Let's go guys. Setelah di bootnya Toyota, nah boot yang keempat adalah gak kalah keren nih, the Honda The Power of Dreams di Hall 5C. Mau penasaran seperti apa? Let's go. Ya guys, sekarang kita ke test drive yang boot yang keempat, yakni Honda New HR-V RS with Honda e:HEV. Penasaran seperti apa? Ini ada sensor radarnya dari ciri khas Honda Sensing. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oke guys, aku udah selesai test drive di the new Honda HR-V facelift RS with Honda Sensing e:HEV. Aku kasih rating 8,5 ya, karena ini mobilnya irit banget. Cocok buat keluarga muda dan buat mahasiswa pula. Gitu guys. Sekarang kita lanjut ke bootnya terakhir test drive, yakni BMW Sheer Driving Pleasure. Let's go guys. Setelah dari bootnya Honda di Hall 5C, ini adalah boot terakhir dari Keikido Jakarta Auto Week ISBSD 2025. Mau tahu apa? Ini dia bootnya BMW di Hall 7C. Ini yang terbarunya itu the all new 2 series pada body F74 nih, BMW Series 5 G60 M Sport. Yang belakangnya di sini ada X7 LCI atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ini adalah salah satu BMW Series 3 paling kencang, adalah ini BMW New M3 Competition. Interiornya seperti ini guys. Cuman BMW itu belum ada aktif cruise control, masih cruise control biasa. Tenaganya gede banget nih, bisa lihat di sini. Oke, mantap, the M3 Competition dari punya BMW. Jadi sebelum test drive, ini adalah boot terakhir dari KJAW ISBSD 2025.
Ya guys, ini adalah test drive yang terakhir yang kita naiki ya. Nih, the all new BMW X1 U11 S Drive 18i. Mau tahu apa? Keseruannya nih? Kayak gini. Dia menggunakan BMW iDrive 8. Karena ini test drive terakhir, jadi gak bisa ke BMW 5 Series ya, gak apa-apa ya. Mau tahu apa? Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Alhamdulillah kita sudah selesai test drive the all new BMW X1 S Drive 18i yang FWD. Aku kasih rating sama kepunyaan dari Honda HR-V ya, 8,5 kalau nggak salah. Terima kasih buat test drive kelima brand ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan di KCAW ISBC 2026 ini mendapatkan manfaat lebih buat saya maupun customer yang lainnya. Sebelum kita pulang, kita foto dulu ya guys. Let's go. Do corre, hoje eu vou dar rolê dentro da BM da Preu. Jadi itu ya guys, dari video vlogku dari tanggal 22 sampai 23 November itu, karena aku tuh udah nyampe di rumah itu tanggal 24. Jadi itu hari Senin pagi. Jadi ceritanya pas tanggal 23 kemarin itu aku kan mau mesen tiket bis lagi, tapi ternyata kata lain. Ini kayaknya dijemput papa mamaku, nyusul keluarga. Mungkin karena nyusul ya. Dan mau tau apa, pas waktu perjalanan pulang ke Surabaya nih, kalian bisa tonton videoku yang aku pas perjalanan OTW ke Surabaya. Kenapa? Karena aku ambil motor di titipan di terminal Bungurasi. Atau apa, lihat videoku pas waktu kita perjalanan pulang ke Surabaya. Jadi begitu guys videoku. Terus yang kedua, total biaya dari keseluruhan tanggal 22 sampai tanggal 23 kemarin, mari kita hitung bareng-bareng ya. Jadi aku tuh pesen hotel yang harganya yang redos deketnya ISBSD itu loh, pas tanggal 22 kemarin masuknya, dan check outnya itu tanggal 23. Karena apa? Karena harganya tiketnya itu 467. Itu aku pesen hotel Traveloka. Itu yang pertama. Yang kedua, aku pesen tiket bis. Sebelumnya kan aku mau pesen tiket kereta. Kenapa? Aku lihat jadwalnya di aplikasi KAI Akses yang KAI Erlangga harganya 104.000, ternyata kosong per tanggal 22 sampai tanggal 23. Kenapa? Karena aku mau naik dari Pasar Senen menuju ke Pasar Turi gitu, maupun sebaliknya, ternyata kosong. Akhirnya aku gak punya pilihan lain, aku naik bis City Trans yang sleeper. Harganya berapa? Kalian belum tahu, harganya 675.000 gitu. Belum lagi yang free buat satu kali rumah makan di Duta 3 di Ngawi. Jadi kalau pas mau berangkat, Pak pramugarinya itu request ke aku mau mesen makannya apa, karena makan satu kali makan itu biayanya nol loh, free gitu. Terus yang ketiga, biaya yang lain itu ya go-kart mau menuju ke BSD itu harganya ya paling enggak 43.000. Apaan salah. Terus yang hari tanggal 23 nya itu kan check out, mungkin karena buru-buru gara-gara tiket ya tanggal 23 kemarin, ya udah gak apa-apa. Terus yang keempat, beli makanan lagi, tapi yang di sini harganya sedikit mehong loh. Harganya berapa? 50.000 kalau di sini. Apalagi aku mau beli nasi goreng. Kemarin tanggal 24 aku habis turun dari bis naik City Trans BSD-nya itu cuma 15.000. Ini agak beda loh. Mungkin ya segi OMK-nya dari di dalam tenan foodnya di BSD, ISBSD itu memang beda sama di pinggir jalan gitu. Terus pas waktu ke Ion ya seperti biasa, aku sama keluargaku makan di sana di Ion BSD. Terus yang keempat, perjalanan dari BSD ke Surabaya itu cukup lama teman-teman. Aku sampai tidur di rest area kalau nggak salah pas waktu jam 4 subuh itu di KM 429. Itu
itu apa melaksanakan subuh, habis itu melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum pulang aku langsung ke ambil motor dulu. Kenapa? Karena aku titipin dari Sabtu pagi sebelum bisnya berangkat itu jam 8 gitu guys. Terus yang kelima, ya udah sampai ke terminal Medaeng, habis sarapan di soto Cak Wawan di Siwalonkerto. Habis itu ambil motor, ya udah pulang. Habis itu ke kampus lagi. Gitu. Jadi total pengeluaranku dari tanggal 22 sampai tanggal 23 November kemarin adalah 843.000. Hampir 1 juta loh. Mungkin ya ini tantangan pertama kali aku mau ke ISBSD ya. Karena sesuai janji kata pepatah, kalau ada satu tiket aja satu hari di Jakarta itu harus menepati janji. Karena apa? Karena janji itu harus ditepatin, jangan dikhianatin. Karena apa? Karena tahu kondisi, karena adikku mau berjunas. Nah, karena aku udah dapet tiket, maka gak bisa tolak, gak bisa ditunda. Jadi harus lebih lebih datang lebih awal lah. Karena takutnya kalau satu hari yang gak datang, gak dapet tiket ya, satu hari gak datang loh. Misal tanggal 20 ya kan, tanggal 20 kalau nggak datang otomatis hari-hari selanjutnya itu makin hangus loh. Itu namanya hianatin. Itu membuang-buang duit yang sudah dipersiapkan hari sebelumnya gitu. Baik pun GIAS, IMS maupun di GJHW gitu. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti rangkaian acara Gaikido Jakarta Auto Week 2025 ISBSD City. Semoga apa yang kita berikan video vlogku bermanfaat kita semua ya. Sampai ketemu di GJHW 2026. Bye bye. Jangan lupa like and subscribe di channel Muhammad Rizky Armasyah. Next time kalau ada vlog, ayo kita gas. Vlog apa? Nanti 2 bulan lagi kita akan vlog di Indonesia International Motor Show 2026 di G-Expo Kemayoran. Tunggu apa? Kita tunggu aja ya. Let's go. Makasih ya guys. Wallahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.